Hari ini saya akan mengajak Anda untuk bahas mengapa korupsi merajalela di Indonesia belakangan ini ya. Apakah pejabat tahu kalau Indonesia bakal hancur, maka mereka jadi korupsi gila-gilaan? Ataukah terjadi karena pemimpinnya koruptor finalis OCCRP ya? Korupsi di Indonesia bukan sekedar fenomena biasa sekarang. Berita tentang korupsi sudah seperti jadwal minum obat sehari 3 kali. Dan angkanya tuh makin lama makin mengerikan didengar karena nilainya yang super fantastis, mencapai triliunan, ratusan triliun, bahkan ribuan triliun. Kita semua tuh jadi demam ya dengernya. Terakhir korupsi di Pertamina bikin kita semua benar-benar seperti kena demam berdarah. Ngeri sekali dengan nasib negara ini yang dijajah garung-garung jumbo dalam 10 tahun terakhir ini, yang menggila seperti bara yang membakar satu rumah yang dihuni kita semua bernama Indonesia ini. Rasanya geram sekali, tapi kita nggak ngerti mau berbuat apa. Maka kita analisis dulu ya. Jadi saya mau ngajak Anda itu untuk menganalisis, memikirkan lebih dalam. Ada beberapa lapisan realitas yang membentuk sistem korupsi ini di Indonesia ya. Pertama, korupsi ini mekanisme bertahan hidup para elit. Elit itu elit politik, elit ekonomi. Karena di tingkat elit, di tingkat pejabat-pejabat yang ring 1, ring 2, ring 3, korupsi ini kan jadinya tuh sebenarnya bukan hanya soal kerakusan individu semata, tapi mekanisme bertahan hidup mereka dalam sistem oligarki yang dibentuk. Indonesia secara de facto sudah bukan lagi negara demokrasi, tetapi plutokrasi terselubung, di mana kekuasaan dikendalikan oleh segelintir elit ekonomi politik. Mereka menggunakan korupsi sebagai alat mempertahankan kontrol atas negara. Lalu mengapa sekarang makin merajalela ya? Kenapa? Karena sistem oligarki ini merasa terancam oleh 2 faktor utama. Pertama, terjadinya krisis ekonomi global. Potensi resesi, tekanan geopolitik, dan dedolarisasi mengancam stabilitas ekonomi yang menopang kekuatan oligarki. Jadi ini akar masalahnya itu ada pada kekhawatiran oligarki ini sebenarnya ya. Kemudian terjadinya perubahan sistem dunia. Era digital dan transisi ke AI menggeser pola akumulasi kekayaan, membuat para elit ini mempercepat pencurian besar-besaran sebelum sistem ini runtuh gitu maksudnya. Mereka itu paham bahwa Indonesia dalam kondisi darurat secara struktural. Jadi, sebelum segalanya runtuh, mereka memaksimalkan eksploitasi sumber daya negara, bahkan jika itu berarti menghancurkan sistem dari dalam. Kemudian berikutnya, korupsi ini sebagai alat rekayasa depopulasi dan pengosongan Jawa, yang sudah beberapa kali saya bikin videonya